warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai matriks. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu di like, comment, and subscribe agar Ibu semakin semangat membuat pembahasan video matematika lainnya. Oke, KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai di sini adalah di KD 3.15, yaitu menentukan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks, dan di 4.15, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui video pembelajaran, siswa dapat menentukan ordo dari suatu matriks, menentukan elemen atau anggota dari suatu matriks, menentukan kesamaan matriks, menentukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks dengan skalar, dan perkalian antar matriks. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar matriks. Misalnya di sini ada suatu permasalahan tabel perhitungan hari dan pasaran. Jadi di sini ada hari dari Minggu sampai Sabtu dan pasarannya nih, legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Ini tuh weton ya. Jadi ini adanya tuh di kalender. Kalau bisa lihat legi itu biasanya ketemunya tuh per berapa hari sekali gitu. Nah, di sini bisa jadi ini adalah hasil penjualan produk gitu. Di hari Minggu itu di tanggal leginya itu ada 10 yang terjual, di pahingnya 14, ponnya 12, dan seterusnya. Sampai akhir nih, sampai di hari Sabtu. Dan bentuk yang seperti ini, tabel ini bisa kita buat ke dalam matriks karena ini terdiri dari susunan baris dan kolom. Oke, lebih sederhananya seperti ini. Nah, ini kita buat ke dalam matriks karena matriks itu adalah himpunan anggota yang terdiri dari baris dan kolom, disusun ke dalam baris dan kolom. Untuk pembahasan yang pertama mengenai ordo matriks dulu nih, karena kan kita mau kenalan dulu sama matriks ya. Jadi untuk menentukan berapa sih sebetulnya ordo matriks ini, kamu harus tentukan dulu dia punya berapa baris. Oh, ternyata ada 7 baris dan punya berapa kolom yang menurun nih. Oh, ternyata kolomnya itu ada 5. Sehingga ordo itu merupakan baris dikali kolom. Jangan sampai tertukar ya, ini baris dulu baru kolom. Barisnya 7, kolomnya 5, sehingga ordonya 7 dikali 5. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai elemen matriks, elemen atau anggota. Kita misalkan matriks ini adalah matriks P, sehingga kalau misalnya ada pertanyaan elemen matriks itu, elemen dari matriks P ini apa? Tentu pertanyaannya nanti akan mengerucut. Elemennya mau yang mana, baris keberapa, kolom keberapa. Ini juga jangan sampai tertukar ya. P baris kali kolom. Misalnya kita mau cari P 6 kali 3. Kalau 6 kali 3 itu berarti baris ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 ada di sini, ini semuanya anggotanya. Lalu kolom ketiga, 1, 2, 3. Kolom ketiga ada di sini. Nah, berarti nilai yang ada di sini itu merupakan elemen dari P 6 kali 3. Baris ke-6, kolom ke-3. Atau hasilnya di sini, berarti ini kan, tadi kan, di sini baris ke-6, kolom ke-3. Maka P6 kali 3 adalah 13. Selanjutnya, kesamaan matriks. Misalnya ada matriks A. Ini anggotanya 58, 12, min 3 dengan B. 5, 2X, 3Y dengan min 3. Ternyata matriks ini sama. Matriks A dengan matriks B itu sama. Nah, kalau sama berarti posisi atau tempat yang ditempati matriks A itu sama dengan elemennya itu sama di setiap posisi. Ini kan baris pertama, kolom pertama nih ada 5 nih. Ini juga ada min 3 sama min 3. Karena di baris kedua, kolom kedua. Nah, yang jadi masalah ini X berapa sih sebetulnya nilainya? Y juga berapa? Kita ambil satu contoh aja. Yang X. Ternyata posisi 2X itu sama dengan 8. Jadi 2X itu sama dengan 8. Ini artinya 2 kali berapa gitu kan, yang hasilnya 8. Berarti untuk menentukan X-nya ini sama saja kita bagi, sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 habis tinggal X, 8 juga dibagi 2. Maka hasil akhirnya adalah X sama dengan 4. Itu dia tentang kesamaan matriks. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai operasi matriks. Jadi di operasi matriks itu ada operasi penjumlahan seperti ini. Yang penting kalau penjumlahan itu harus matriks yang
jumlah baris dan kolomnya sama ya. Kalau misalnya dia beda, yang satu kolomnya ada 3 misalnya, lalu barisnya ada 2, ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Itu tidak bisa dijumlahkan, jadi harus sama bentuknya, artinya baris kali kolom antara matriks yang mau dijumlahkan. Kalau sudah seperti ini, ya udah tinggal kita jumlahkan saja yang posisinya sama, begitu kan. Nah, untuk menjumlah pengurangan juga sama. Jadi kalau ada ini salah, ya ini kalau pengurangan. Nah, kalau dia matriksnya sama posisinya, ya udah tinggal kita kurangkan saja di tempat yang sama. Dan ini perkalian skalar. Perkalian skalar itu dikalikan berarti. Jadi perkalian skalar itu angka dengan matriks, tinggal kita kalikan satu-satu aja angkanya itu ke dalam matriks. Nah, misalnya ini ada matriks 5, 8, 12, min 3 ditambah 1, 2, 3, 4. Kalau sudah seperti ini berarti kita jumlahkan saja yang posisinya sama. Nah, hasilnya ini 6, 10, 15, 1. 6 itu dapat dari 5 tambah 1, 10, 8 tambah 2, 15 dapat dari 12 tambah 3, dan 1 dapat dari min 3 ditambah 4. Selanjutnya pengurangan gimana? Matriksnya sama, tapi di sini tandanya dikurangi ya. Hasilnya gimana? Nah, ini dia hasilnya. Karena kan 5 dikurang 1 hasilnya 4. 8 kurang 2 hasilnya 6. 12 kurang 3 hasilnya 9. Nih hati-hati. Min 3 dikurang 4 tuh hasilnya min 7. Oke. Perkalian skalar. Perkalian skalar ini contohnya angkanya tuh bisa ditaruh di depan atau di belakang sama aja gitu. Intinya satu angka dikalikan sama suatu matriks. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan aja satu-satu angka 2-nya ini ke dalam matriksnya. Nah, ini hasilnya 10, 16, 24 dengan min 6. Karena 2 dikalikan sama setiap elemen atau anggota dari matriks ini. Gitu. Selanjutnya, kita masuk ke perkalian antar matriks. Kalau tadi kan perkalian skalar ya, angka dengan matriks. Kalau ini matriks dengan matriks, tapi ada syaratnya. Nah, perkalian antar matriks bisa dilakukan kalau misalnya udah pasti kalau ordonya sama udah pasti bisa. Cuma di sini bisa kalau dia ordonya berbeda. Namun kalau misalnya kolom dari matriks pertama dengan baris dari matriks kedua itu sama, jadi ini bisa dikalikan. Jadi nanti hasil perkaliannya itu baris dari matriks pertama dengan kolom dari matriks kedua. Contohnya gimana sih? Contohnya begini. Ini kan ada matriks ordonya 2 baris, 2 kolom ya, berarti ordonya 2 kali 2. Kalau misalnya dia dikalikan dengan matriks ini 2 baris, 3 kolom. Berarti kan ini 2 kali 2 dikalikan 2 kali 3. Nah, karena ini sama, nanti di belakangnya 2 baris, dan di sini 2 kolom dengan 2 baris, berarti ini bisa kita cari hasil perkaliannya gitu. Walaupun ini matriksnya kan beda ya bentuknya, ordonya beda, tapi boleh ini bisa dikalikan. Yang kedua contohnya begini. Ini ordonya 2 kali 2 dikalikan 3 kali 2 karena ada 3 baris ya dan 2 kolom. Di sini 2 kali 2 dikali 3 kali 2. Ini beda nih. Ini 2, ini 3. Jadi ini tidak bisa. Nah, ini tidak bisa dikalikan karena nggak mengikuti aturan perkalian antar matriks. Sebetulnya gimana sih penerapannya? Itu nanti ada aplikasinya di soal cerita yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi kita bahas konsep dasarnya dulu hari ini. Nah, kalau perkalian tuh contohnya gini. Misalnya ini ada matriks A, B, C, D dikali P, Q, R, S ya. Untuk memudahkan, biasanya ibu tuh lebih suka ini dipotong. Ini memang harus dipotong di sini, dipotong jadi baris, dipotong horizontal, yang satunya lagi dipotong vertikal. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Jadi nanti A-nya ketemu sama P, dikali nanti ditambah B dikalikan R, gini ya. Nanti satu lagi. Nah, ini kan baris, ini kan kalau di matriks baris pertama kolom kedua. Berarti kita masukkan baris pertama kolom kedua. Baris pertama ini
AB, kolom kedua QS. Berarti A kali Q ditambah B kali S. A kali Q tambah B kali S. Selanjutnya, ini C baris kedua kolom pertama. Berarti baris kedua kolom pertama gitu. Ini C dikalikan P, D dikalikan R. Nah, seperti ini. Ya, ini kan, ini berarti posisinya tuh ada di C22 ya. Baris kedua dan kolom kedua. Berarti kita gabungkan yang baris kedua dengan kolom keduanya. C ketemu sama Q, D ketemu sama S. Gitu. Contohnya gimana sih? Misalnya ini ada suatu matriks 5, 2, 1, 3 mau dikalikan 4, 3, 6, 2. Jadi kita potong dulu. Ini jadi horizontal, yang satunya jadi vertikal. Nah, hasilnya berarti ini ya. Nah, ini dia. 5 dikalikan 4 tambah 2 kali 6. Karena ini C11. Baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama gitu. Adanya di sini. Lalu ini juga sama. Baris pertama, kolom kedua. 5 kalikan 3, 2 kalikan 2. Ya, ini baris yang sebelah sini berarti baris kedua, kolom pertama. 1 kali 4, 3 kali 6. Selanjutnya, yang ini berarti baris kedua, kolom kedua. 1 kali 3 tambah 3 kali 2. Hasilnya udah. Di sini kita langsung kalikan lalu jumlahkan dan hasil akhirnya 32, 19, 22, dan 9. Seperti itu perkalian antar matriks. Nah, untuk tugas kali ini ada soalan nomor 1 itu berhubungan dengan ordo, elemen, dan elemen matriks. Jadi kamu diminta menentukan ini berapa sih ordonya, berapa baris, berapa kolom, sama elemen 1, 3 tuh yang mana, elemen 3, 1 yang mana. Yang kedua, kamu diminta menentukan hasil atau nilai dari X, Y, Z kalau matriks A sama B-nya sama. Jadi ini materi tentang kesamaan matriks. Yang ketiga itu tentang penjumlahan matriks, tapi di sini ada perkalian skalarnya ya. Jadi harus dikalikan 3 dulu, yang D-nya baru nanti tinggal dijumlahkan. Sama juga tugas yang keempat itu tentang pengurangan, tapi hati-hati nilai F-nya itu minta dikalikan dulu dengan 2 di sini. Dan yang terakhir itu adalah perkalian antar matriks. Ini ada matriks A dan matriks B, kamu diminta menentukan hasil perkalian A dengan B-nya. Oke, itu dia pembahasan mengenai matriks. Dan ini masih konsep dasarnya matriks, karena di pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi inverse, determinant, transpose, dan aplikasi matriks. Jadi konsep dasarnya harus paham untuk melaju ke pembahasan selanjutnya. Oke, demikian tadi pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.